Perbedaan utama teks prosedur dengan teks lainnya ada pada struktur dan isinya. Isi teks prosedur biasanya terbagi menjadi dua, yaitu ada pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Pernyataan umum adalah penjelasan yang harus disampaikan di awal. Pernyataan umum bisa berupa penjelasan mengenai kegiatan, hal, maupun benda yang akan dijelaskan. Bisa juga berupa pertanyaan maupun ajakan yang meyakinkan pembaca untuk mencobanya. Kemudian ada tahapan-tahapan. Tahapan yang terkandung dalam teks prosedur biasanya dibuat menjadi poin-poin yang bernomor. Tujuannya agar terurut dan mudah dibaca sambil dipraktekkan. Tahapan dalam teks prosedur biasanya berbentuk kalimat perintah. Selain itu, bahasanya juga harus jelas, ringkas, dan tidak bertele-tele. Selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Tujuan pada teks prosedur adalah pernyataan umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Jadi sebelum kita ke tahap langkah-langkah, biasanya itu di dalam teks prosedur itu ada sedikit uraian mengenai langkah yang akan kita tempuh itu kita akan melakukan suatu kegiatan apa. Jadi itu sedikit penjelasan mengenai isi dari teks prosedur tersebut. Itu terdapat tujuan. Kemudian ada bahan dan alat, di mana bahan dan alat ini berisi mengenai rincian bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan sesuatu atau alat-alatnya dengan ukuran yang akurat. Mengapa demikian? Karena apabila ukuran tidak akurat, tidak sesuai prosedur, nanti akan menghasilkan sesuatu yang kurang baik. Maksudnya itu kita tidak akan sampai ke tujuan kita untuk melakukan kegiatan itu karena tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang telah ditetapkan. Kemudian ada langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Jadi step by step gitu ya anak-anak. Jadi dalam langkah-langkah ini akan ada penjelasan, kalian harus melakukan mulai dari apa dan selanjutnya itu apa, itu secara urut, karena kalau tidak urut nanti juga tidak akan tercapai tujuan kalian melakukan sesuatu kegiatan itu. Jadi kalian harus mematuhi langkah-langkah yang telah ditetapkan. Kemudian ada penutup. Penutup ini berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Biasanya penutup ini terdapat kalimat, contohnya kalimat selamat mencoba, atau jika kita membuat suatu makanan itu ada kalimat kue siap dihidangkan dan sebagainya.